Oke, teman-teman. Ini saya lagi di tangga karena rumah saya isinya adalah tangga. Rumah dan tangga, bukan rumah tangga itu. Sejak channel ini ditayangkan, banyak yang bertanya, kenapa rumah Rocky Gerung nggak ada kamar itu? Kamar itu bukan ruangan, kamar itu suasana. Kamar itu aktivitas privat. Jadi kalau orang merasa punya privacy di semua tempat, ya udah itu kamarnya tuh. Kalau saya merasa pulas tidur di sofa dan sofa kayu itu, maka itu adalah kamar tidur saya tuh. Rumah ini memang dibuat minimalis mungkin, dan karena saya hidup minimalis itu. Orang juga tanya, kok nggak ada lemari? Memang nggak ada lemari, karena lemari itu buat menyimpan barang. Saya nggak suka menyimpan barang itu. Menyimpan kenangan ya boleh lah tuh. Karena itu baju saya ya, orang suka protes, kok itu aja, memang itu aja. Maksimal saya punya baju 4 atau 5 itu tuh, sepatu juga 4 itu, dan bentuknya sama semua itu. Supaya saya merasa bahwa kebutuhan saya terpenuhi oleh apa yang disediakan secara cukup oleh pasar, oleh teman-teman yang suka beri saya hadiah tuh. Di rumah ini juga ada banyak buku, macam-macam buku. Saya koleksi buku matematik banyak, fisika, justru politik yang sedikit, tuh. Filsafat pasti ada itu. Semua buku saya baca di sini nih. Lalu orang bertanya, apa yang membuat Anda betah itu? Ya betah itu artinya tidak diganggu tuh. Jadi kalau saya merasa dengan membaca buku atau minum kopi atau sekali-sekali saya minum alkohol, ini juga ada banyak alkohol di ruangan saya, diberi orang, dan itu hanya untuk mengakrabkan suasana dalam pertemanan. Kita minum sedikit, bukan untuk mabuk gitu. Juga kadangkala tersorot lukisan yang agak-agak nudis itu. Tapi saya selalu terangkan bahwa daya imajinasi seorang pelukis harus bisa kita imbangi dengan mengkoleksi itu untuk kepentingan imajinasi kita tuh. Itu caranya kita menghargai lukisan tuh. Kayak seperti ini ada foto-foto nudis yang sebetulnya ini saya bukan nudismenya yang saya koleksi, tapi foto hitam putih. Ini ada seorang nudis dari tahun 26. Jadi saya bayangkan misalnya ada di mana dia sekarang. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa dunia belum dihuni oleh semacam kecemasan bahwa pornografi akan menguasai alam pikiran manusia itu. Kalau sekarang banyak situs yang sebetulnya juga situs buat orang dewasa tuh. Tentu buat anak-anak itu fungsi dari orang tua untuk melarang tuh. Nah, selebihnya adalah ruangan ini atau rumah ini akhirnya dari tempat saya bersembunyi, hiding place. Lalu karena urusan politik, semua orang akhirnya ke sini. Pejabat politik, pimpinan partai, tokoh oposisi, juga teman-teman saya yang ada di pemerintahan. Jadi biasa aja kita ngobrol di sini. Apa aja kita bisa ucapkan di sini karena soal pertemanan. Jadi ini tempat saya memelihara harapan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan ulang dengan percakapan akademis, percakapan intelektual yang basisnya adalah keinginan untuk menghidupkan kembali pikiran dalam kebudayaan kita. Itu intinya. Jadi boleh berkunjung, tentu dengan jadwal yang bisa kita atur, dan semua boleh berkunjung.